Halo guys, kembali lagi bersama saya Wisnu dan kali ini saya akan melanjutkan sequel dari film Halloween. Di sini kita bisa melihat Laurie beraksi kembali karena ternyata kematiannya selama ini adalah kepalsuan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah Halloween H20. Diceritakan di suatu kota Illinois, ada perawat Dr. Loomis bernama Whittington yang baru sampai di rumahnya. Dan saat di depan pintu, dia mengira rumahnya sedang kemalingan. Oleh karena itu, dia meminta bantuan oleh remaja yang bernama Jimmy dan temannya. Kemudian mereka pun melapor polisi. Setelah itu, si Jimmy ini pun memberanikan diri memeriksa ke rumah ibu Whittington sendirian. Alright, let's not anyone mess with me here. Saat di dalam, dia pun melihat ruang kerja ibu Whittington sudah diacak-acak. Kemudian, karena tidak menemukan siapa-siapa di sana, dia pun mencuri beberapa bir di rumah itu. Setelah itu, dia pun keluar dan memberitahu tidak ada siapapun di sana. Ibu Whittington pun masuk ke rumahnya. Dan saat memeriksa ruangan kerjanya, ternyata berkas-berkas tentang Laurie Strode sudah dicuri. Setelah itu, dia pun memeriksa ke ruangan yang pintunya terbuka sendirian. Karena merasa ada yang aneh, dia pun lari ke rumah Jimmy. Tapi saat di dalam, dia sudah menemukan Jimmy yang sudah mati. Dan saat mau keluar dari sana, dia malah ditimpa teman Jimmy yang ternyata sudah mati juga. Kemudian, muncullah Michael saat itu, yang langsung mengejar ibu Whittington. Ibu Whittington ini sempat melawan Michael, namun akhirnya dia pun berhasil dibunuh dengan digorok lehernya. Kemudian, Michael pun kabur menggunakan sebuah mobil, tanpa diketahui oleh polisi yang saat itu datang. Pada pagi harinya, para polisi pun mengecek ke TKP. Dan di sini diceritakan bahwa Dr. Loomis sudah mati. Pak polisi itu pun masuk ke ruangan kerja Loomis dan melihat ada banyak sekali berita yang sudah diabadikan oleh Loomis dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Laurie yang mengalami mimpi buruk disadarkan oleh seorang anak laki-laki yang ternyata itu adalah anak kedua dari Laurie yang bernama John. Di sini diceritakan bahwa John telah berpisah lama dengan ayahnya. Pagi harinya tepat perayaan Halloween di California. Saat itu, anak Laurie ini ingin pergi berkemah untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Tapi Laurie yang masih memiliki trauma tentang Michael melarang anaknya keluar sendirian. Saat di sekolah, si John ini curhat ke teman-temannya kalau ibunya selalu mengekangnya. Oh ya, di sini Laurie menjabat sebagai kepala sekolah di sekolahan anaknya ya. Lanjut, si John pun bertemu dengan pacarnya bernama Molly. Dan Molly pun bercerita kalau dia tidak bisa pergi berkemah juga. Di sisi lain, ada mobil yang melintas di California yang saat itu mencari sebuah toilet untuk anaknya. Dan terlihat mobil yang dibawa Michael juga ada di sana. Saat di dalam toilet, si ibu ini tidak sengaja meletakkan kuncinya di atas tas. Dan saat itu juga, langsung diambil oleh Michael dari luar dan langsung membawa mobilnya kabur. Kembali ke Laurie yang sedang mengumumkan acara kemah ke Yosemite. Nah, karena si John, Molly, dan kedua temannya ini tidak ikut, mereka pun menggantinya dengan rencana makan malam romantis saat itu. Selesai mengumumkan, Laurie ini bertemu dengan simpanannya bernama Will, yang merupakan pegawai di sekolah itu juga. Mereka berdua ini memiliki rencana makan siang bersama di luar. Di samping itu, ada security bernama Ronnie yang sedang asik menelpon dengan pacarnya. Kemudian dia pun didatangi oleh John. Si John ini ingin kabur dari sekolah dengan alasan membeli kado untuk pacarnya. Ronnie yang kasihan dengan John pun kemudian mau membantunya. Dan saat itu, Laurie yang bertemu dengan Will untuk makan siang mulai bercerita tentang ketakutannya kehilangan John. Singkat cerita, setelah makan siang, Laurie ini tidak sengaja bertemu John di luar sana. Dia pun mengeluarkan unek-unek kemarahannya dengan John.
Tapi si John ini malahan melawan ibunya dan berusaha meyakinkan ibunya kalau Michael sudah mati. Saat akan balik ke sekolah, ternyata mobil Michael sudah mengintai dan mengikuti Laurie sampai di luar sekolah. Di samping itu, ada Molly yang diberikan sebuah hadiah oleh John dan diberikan peta ke suatu tempat yang sudah dipersiapkan oleh John. Setelah itu, saat jam pelajaran, si Molly ini tidak sengaja melihat Michael dari jendela. Tapi saat menjawab pertanyaan dari Laurie dan melihat lagi ke jendela, tahu-taunya Michael sudah menghilang. Setelah itu, bel pun berbunyi, dan si John ini diberikan sebuah tiket bus oleh Laurie, yang berarti dia boleh ikut ke perkemahan Yosemite. Tapi karena John memiliki rencana lain dengan teman dan pacarnya, dia pun memutuskan tidak ikut ke sana. Dan hal itu pun tidak diketahui oleh Laurie, yang tidak sempat melihat anaknya naik ke dalam bus. Setelah bus sekolah itu berangkat jauh, Michael pun langsung menuju sekolah John untuk mencari Laurie. Saat itu, Ronnie yang sedang asik menelpon kedatangan mobil Michael. Namun saat dicek, ternyata tidak ada orang. Dan si Michael ini sudah berjalan santuy melewati Ronnie. Saat akan melapor, tiba-tiba saja telepon di ruangannya terputus. Oleh karena itu, dia pun mengecek keluar. Di sisi lain, Laurie yang akan meninggalkan ruangan kerjanya, saat di jalan dia melihat Michael. Namun Laurie mengira itu adalah imajinasinya. Setelah itu, dia pun dikejutkan oleh Will dan Michael langsung menghilang. Saat itu, si Will ini mengajak Laurie untuk berduaan di rumahnya. Tapi setelah dia mengecek anak-anak di asrama sekolah itu. Kemudian, Sarah dan Molly ini didatangi oleh Will, yang saat itu bertujuan mengecek keadaan setiap anak yang tidak ikut berkemah. Setelah Will pergi, John dan yang lainnya pun langsung melarikan diri dari sana dan bersiap-siap untuk melakukan kencan makan malam sesuai rencana mereka sebelumnya. Saat itu, si Charlie ini pergi untuk mencari tutup botol, padahal Michael sudah mengintai dari luar. Kembali ke Laurie, yang saat itu sudah ada di rumahnya. Will pun datang saat itu, dan mereka mulai bercumbu mesra sambil menceritakan masa lalu dari Laurie. Si Laurie ini pun bilang kalau dia memiliki seorang kakak yang dibunuh oleh kakak laki-lakinya saat dia usia 17 tahun. Nah, karena dia ingat kakaknya dibunuh usia 17 tahun, dia pun langsung kepikiran John dan mulai curiga kalau John tidak ikut ke perkemahan. Saat itu, Laurie mulai merasakan teror dari Michael karena telepon di sana tiba-tiba tidak berfungsi. Oleh karena itu, dia langsung mengambil pistolnya tapi saat akan keluar dia dikejutkan oleh Ronnie. Si Ronnie ini pun cerita kalau di luar ada mobil misterius. Laurie yang semakin khawatir dengan anaknya pun mulai mencarinya. Di sisi lain, Charlie yang sedang mencari tutup botol di lantai atas, saat itu didatangi oleh Michael. Sementara Sarah pacarnya ini mencari Charlie karena lama. Dan saat membuka lift makanan, dia pun menemukan Charlie yang ternyata sudah dibunuh oleh Michael. Kemudian si Michael pun muncul dan Sarah kabur menggunakan lift makanan. Tapi sayangnya, saat di atas kakinya terjepit lift makanan karena Michael sudah memotong talinya. Setelah itu, Michael pun langsung mencari Sarah di lantai atas dan langsung membunuhnya. Nah, karena mendengar suara jeritan, si John dan Molly pun mengajaknya berdua. Dan ditemukannya banyak darah berceceran di lantai. Dan saat membuka pintu sudah ada mayat Sarah di sana. Kemudian dia pun saat itu melihat Michael. John dan Molly pun langsung lari ketar-ketir. Saat itu, Michael berhasil melukai kaki si John. Tapi beruntung Molly pun menolongnya dan memapahnya kabur. Dia pun berhasil masuk keluar gerbang asramanya. Kemudian Laurie pun datang dan membawa mereka masuk. My brother.
Laurie pun menyembunyikan John dan Molly di suatu ruangan, sementara dia dan Will berusaha melawan Michael. Saat itu, si Will ini menembak seseorang yang dia kira sebagai Michael. Tapi ternyata orang itu adalah Ronnie. Michael pun langsung muncul dari belakang dan langsung menusuk Will. Laurie pun kemudian mengajak John dan Molly keluar dari sana. Saat sampai di pintu gerbang, si Laurie ini menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu, karena Laurie ini ingin one by one dengan Michael. Setelah mereka pergi, Laurie pun mengambil sebuah kapak dan mulai mencari Michael. Pertarungan sengit pun terjadi antara kakak dan adik ini. Saat itu, Laurie yang bersembunyi sambil membawa pisau berhasil mengejutkan Michael dan menusuk-nusuknya hingga Michael jatuh dari lantai atas. Setelah Michael berhasil dikalahkan, si Laurie ini ingin menusuknya sekali lagi untuk memastikan dia benar-benar mati. Tapi itu dihentikan oleh Ronnie yang ternyata tidak mati. Kemudian polisi pun datang. Dan saat mayat Michael akan dimasukkan ke mobil ambulan, Laurie pun langsung mengambil kapak dan langsung mengambil alih mobil ambulan. Saat di jalan, Laurie ini melihat Michael bangkit kembali. Maka dari itu dia pun langsung mengerem mendadak sehingga Michael pun terpental dari sana. Tapi lagi-lagi, Michael pun berhasil bangkit kembali. Dan Laurie pun langsung menabrak Michael dan membawanya jatuh dari tebing. Setelah itu, Laurie pun mengambil kapaknya dan menghampiri Michael. Mereka pun sempat akan berjabat tangan. Tapi saat itu Laurie yang sudah overpower langsung menebas kepala Michael. Dan film pun berakhir.